Pada waktu menemukan Wairebo itu kan sekitar 2008 berarti Betul, ya? ya. Sudah ada sampai sekarang 15 tahunan kira-kira. Ya. Update dong kira-kira mana saja waktu itu daerah yang sampai sekarang sudah Nah, terjangkau? jadi dari Wairebo itu bisa membangun kembali rumah adat itu satu Ya. persatu. Dari 4 sudah menjadi 7 rumah adat dan totalis semua baru. One way ticket, kita kasih tiket berangkatnya saja. Tiket pulangnya kalau sudah selesai. Jadi ada yang kami kirim 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Dan di daerah Wairebo mati sinyal sudah. Oh Ya. ya. Mau tidak mau survive di sana ya? Mau nggak mau survive. Dan apa kata mahasiswa? Saya heran sekali dengan kemampuan mahasiswa kita ini. Begitu kita taruh di Wairebo, itu komentar mereka, kami menemukan harta karun Pak di sini. Wah luar biasa. Mereka bilang begini, kami tadinya melihat ini cuma arsitektur. Ternyata di balik arsitektur kami menemukan harta karun. Apa itu harta karunnya? Ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi selama ini hanya teks. Tapi kalau di Wairebo itu semua bersinergi tuh ilmu-ilmu itu. Ada ilmu arsitektur, ada ilmu sosial, ada ilmu budaya, ilmu lingkungan. Nyambung semua ilmunya. Bahkan ada mahasiswa bilang begini, apa yang kami dapatkan selama 1,5 bulan di Wairebo itu lebih banyak daripada kami kuliah 3 tahun di kampus kami. Sampai ngomong seperti itu. Proses regenerasi transfer ilmu, kalau dari masyarakat adat itu ditransfer dari orang tua ke generasi muda sampai ke anak-anak. Ya. Orang tua ngajarin generasi muda yang bangun, anak-anak itu pasif. Dia akan melihat mungkin dia nganter minuman, nganter makanan, nganter apa, tapi dia akan lihat bapaknya dulu membangun rumah. Dia ada larut dalam suasana itu, kegembiraan itu. Dan itu akan membekas dan pasti akan diturunkan kembali tradisi itu. Tapi kalau tradisi membangunnya hilang, selesai. Jadi nasibnya budaya dan tradisi kita tuh ada di generasi depan. Generasi depan kalau udah berorientasi keluar, nggak mau lagi bangga dengan tradisinya, itu adalah lonceng kematian budaya kita sendiri. Begitu. Itu yang saya lihat. Ya. Tapi memungkinkan nggak sih Mas Yory membawa arsitek tradisional itu ke dalam silabus mata kuliah? Nah itulah yang kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi modern? Saya sampaikan kepada mereka, tidak boleh intervensi. Kalian datang ke desa adat harus mengosongkan pikiran. Tidak boleh intervensi. Misalnya, nanti strukturnya pakai ini, karena mereka kan semuanya alam. Ya. Nggak ada alat berat. Harus pakai baut, harus dilas, harus ini, nggak ada. Dan nggak boleh intervensi, nanti tata ruangnya dirubah begini-begini, nggak boleh. Karena saya sampaikan begini kepada mereka. Itu para tukang-tukang itu adalah maestro. Itu adalah dosen, setara dengan dosen. Tetua adat itu setara dengan profesor. Kalian harus berguru sama mereka ilmu yang lain. Kamu nih ibaratnya mengisi otak kanan, otak kiri kamu masih kosong. Isilah otak kiri kamu dengan arsitektur tradisional. Dan tugas kalian, silahkan bawa semua teknologi modern. Silahkan bawa. Ini bagi saya hanya masalah merubah mindset, ya. Merubah birokrasi, puluhan tahun juga nggak akan berubah mindset. Nah kemudian di perguruan tinggi itu mereka akan memaparkan apa yang mereka dapat kepada teman-teman akademisnya, dan juga mereka diminta memaparkan kepada para dosen. Terjadi perubahan mindset, dan yang paling berubah adalah kemudian ada informasi data rumah Wairebo masuk perguruan tinggi. Idola anak-anak muda berubah. Tadinya mengidolakan arsitek asing, ya, arsitek luar. Sekarang mereka punya idola baru, arsitektur kita sendiri. Nah ini yang bagi saya sebuah hubungan yang sangat panjang, yang timbal balik. Kalau perguruan tinggi mulai menganggap arsitektur kita, tradisional kita ada, mulai menghargai, otomatis masyarakat adat juga sangat bangga. Kenapa?
Karena mindset perguruan tinggi kita selama ini apa? Membuat stempel-stempel, ya. Masyarakat juga ikut membuat stempel. Rumah adat itu adalah peninggalan masa lalu. Pertama, peninggalan masa lalu. Terus kedua, dianggap rumah yang kurang sehat. Nggak ada jendelanya dan sebagainya. Yang lebih kejam lagi, memberi stempel, itu kan peninggalan zaman kegelapan, animisme. Ya kan? Ya karena orang Wairebo kalau mau nebang pohon, ya mereka tanya dulu sama pohonnya, bikin ritual dulu. Tanya, boleh nggak ditebang? Loh, ini masyarakat apa ini kalau sebagai kacamata orang modern? Ternyata kita orang modern tidak mampu atau sudah lupa berkomunikasi dengan alam. Apa yang salah berkomunikasi dengan alam? Begitu. Mas Yory, setelah Anda atau Mas Yory berkenalan dengan arsitektur tradisional ya, apakah diimplementasikan juga dalam karya-karya yang sekarang? Oh tentu, tentu. Misalnya apa misalnya? Jadi tentunya bukannya setelah mendapat ilmu arsitektur dari Wairebo, terus kita pulang, terus apapun yang kita desain jadi Wairebo. Nah itu salah tempat nanti ya. Tapi spiritnya, semangatnya, gotong royongnya, arsitektur itu buat siapa, ya kan? Ya. Ayah saya adalah arsitektur lulusan Jerman, lulusan modern. Ayah saya adalah perintis arsitektur modern di Indonesia bersama teman-temannya dari alumni Jerman itu. Ya. Saya tanya sama ayah saya, menurut ayah arsitektur Indonesia itu apa? Dia menjawab dengan sangat simpel tapi sangat mengena. Arsitektur Indonesia adalah arsitektur yang berguna buat masyarakat Indonesia. Udah, gitu jawabannya. Jadi kalau apapun kita bikin arsitektur malahan, ya, mau bikin indah, mau bikin luar biasa, mau bikin monumental, tapi kalau hasilnya nggak berguna, ya dianggap bukan arsitektur Indonesia. Nah, itu jawaban dari ayah saya. Nah, kalau ayah saya melestarikan banyak rumah peninggalan bangunan-bangunan dari budaya tulisan, semangat pelestarian itu ada juga ditularkan ke saya, dan semangat nasionalisme ayah saya juga menularkan kepada saya. Saya melestarikan rumah-rumah dari budaya lisan. Begitu. Nah, tentunya terjadi juga banyak pertentangan. Ya. Ada seorang pengajar juga yang sangat keberatan arsitektur Nusantara ini dibawa ke perguruan tinggi. Ada. Dan saya ingatkan, yang saya bawa ini arsitektur kita sendiri loh. Arsitektur Indonesia. Kalau ini nggak mau dipelajari, Anda ini kayak kacang lupa kulitnya. Dan ini semakin menegaskan bahwa memang perguruan tinggi kita ini memang hanya menghasilkan arsitek siap pakai. Nah, jadi saya merasa mindset ini harus dirubah. Tradisi dan budaya kita itu nggak boleh dibekukan. Dibekukan di masa lalu. Itu mindset barat gitu. Yang kalau melihat bangunan tua langsung dijadikan cagar budaya. Itu kegundahan-kegundahan saya, kegelisahan-kegelisahan saya, dan saya merasa bersyukur kenapa? Walaupun banyak tentangan juga dari sesama teman-teman arsitek. Mereka bilang, kalau cara kamu begitu apakah arsitektur kami membangun dengan arsitektur modern itu salah? Enggak ada yang salah kok. Saya tetap sebagai arsitek, saya tetap arsitek modern. Saya nggak merubah apa-apa. Tapi kita kelupaan belajar arsitektur kita sendiri. Dan ini kedua ilmu harus digabung, disinergikan untuk melahirkan ilmu-ilmu yang sangat otentik, sangat original. Nggak usah ngikut-ngikut arsitektur dari luar yang materialnya aja harganya mahalnya minta ampun. Kalau dibawa ke Indonesia, ya kan? Kita pakai material lokal kita. Kita punya ribuan jenis kayu, kita punya ribuan jenis batu. Kenapa kita nggak membangun dengan hal itu? Kita punya terakota, kenapa kita harus pakai granit yang harganya begitu mahal? Ya, jadi unsur kelokalan. Nah, saya sangat lega juga ternyata kegiatan-kegiatan kami melestarikan rumah adat ini diapresiasi oleh komunitas masyarakat, ya, diapresiasi oleh juga komunitas dari kelembagaan, dan juga diapresiasi oleh pemerintah sendiri. Terakhir kami mendapat penghargaan Pancasila Award langsung dari pemerintah sendiri. Saya heran apa ya kaitannya Pancasila sama rumah adat. Ternyata
di dalam membangun rumah adat itu sangat hadir nilai-nilai Pancasila. Unsur gotong royong, sosial, ketuhanan, itu ada semua di situ. Mas Yory, Ya. terakhir, sekarang kan Rumah Asuh sudah menjadi Yayasan UMA. Kira-kira ke depannya, singkat saja, apa rencana atau langkah-langkah ke depannya? Ya, jadi UMA Nusantara ini memang telah banyak membangun rumah-rumah adat, dan masyarakat adat sangat berterima kasih, sangat bersyukur. Sementara kami juga sangat berterima kasih, kami dapat ilmunya, Ya. dapat kepercayaannya. Simbiosis jadi ya. Iya, betul. Ya. Dan untuk membangun ini, kami melakukan satu program gotong royong. Karena di Wairebo kami menemukan, oh DNA orang Indonesia tuh gotong royong. Selama ini gotong royong cuma slogan. Saya nggak tahu gotong royong. Saya lihat sendiri gotong royong. Oh begini yang namanya gotong royong. Dengan semangat gotong royong, mengundang donatur-donatur yang punya uang dan sebagainya. Ya, ini suatu gerakan besar untuk melestarikan budaya kita sendiri. Saat ini kita sedang menyelesaikan buku tentang 14 rumah tenun di Sumba yang dibangun berdasarkan rumah adat mereka, tapi itu untuk ibu-ibu penenun. Jadi kalau itu akan merubah mindset. Kalau selama ini penenun mencari pembeli, mereka setengah mati bawa kain, ya datengin pembeli di mana-mana, di hotel, bahkan keluar dari Sumba. Sekarang mindset itu mau saya balik, pembeli yang mencari penenun melalui membangun rumah-rumah penenun dengan membuat rumah budaya, tapi itu menjadi galeri kain. Kalau kain selama ini dilipat-lipat atau dibuntel-buntel, sekarang kain digelar seperti sebuah karya seni. Iya, Ya, oke, begitu. baik. Dan semua itu kita catat, audiens Sari, bahwa apa yang sekarang terjadi, perkembangan belakangan yang sangat pesat berawal dari arsitektur tradisional ya Mas Yory. Betul. Baik, demikian tadi perbincangan kita dengan Mas Yory Antar, salah seorang tokoh arsitek Indonesia, arsitek muda Indonesia yang telah berhasil membangun dan membangkitkan kembali kebanggaan terhadap arsitektur tradisional Indonesia. Demikian perbincangan kami yang sangat menarik di kantor Mas Yory di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Kita berjumpa kembali dalam perbincangan dengan tokoh-tokoh yang lain. Jangan lupa bahwa perbincangan kita siang ini bisa diikuti juga di Majalah Intisari edisi Juni 2023 yang bertemakan arsitektur.